Silek lidah kembali di Nagari TV di Gisik Cafe. Edisi ketiga dari Silek Lidah ini dengan menampilkan pesilat-pesilat argumentasi yang tidak asing lagi di Medan Namapanai, Sumatera Barat ini, yang jelas membicarakan hal-hal yang sangat up to date tapi tidak menghakimi, cuma menjadi pencerahan bagi masyarakat pemirsa setia Nagari TV. Mungkin pada sesi ketiga ini saya lebih memperdalam tadi pandangan dari Pak Heru terkait sekarang jelas sudah 2 tahun dipending. Lalu semangat dari Pak Nunas dan Pak Jasman maupun Pak Isi ini harus ada kelanjutan dari Tour de Singkara ini ketika negeri sudah aman. Sayangnya kan tidak direkomendasikan saya COVID kan Tour de Singkara aja. Apa acara-acara lain dibatalkan? Tidak juga itu. Jadi artinya ini ada apa dengan prospeknya ke depan menurut Pak Heru gitu. Nunas. Nah, jadi walaupun akan diadakan, itu memang perlu revisi pengelolaan. Nah, pengelolaannya memang harus dikelola secara. Tapi kan revisi pengelolaan ini apakah harus dengan mengandalkan APBD, dengan mengandalkan supporting pemerintah, atau ke pihak-pihak yang lebih berkompeten misalnya event organizer yang sudah berpengalaman misalnya. Jadi Sumatera Barat tidak perlu menyediakan APBD lagi terhadap Tour de Singkara itu. Bisa nggak tuh? Nah ini dia. Kalau pengelolaan mungkin Pak Nunas. Gimana Pak? Ya terus dulu Bapak bisa mengusulkan sarannya misalnya. Nah mungkin sampai tahun 2016 kemarin Pak PBN ya. Nah, AP 2009 awal. 2009. Ya walaupun dia masih APBN, tapi tetap juga ada porsi APBD terhadap TDS ya, ini. Tapi maksimalnya di APBN sebagai dana pendamping atau bagaimana. Tapi yang jelas ke depan itu menurut analisa Bapak Heru, apakah TDS ini masih bersandar ke APBD atau gimana? Nah kalau mau lancar ke depannya memang harusnya. Bentar, silakan interupsi juga boleh. Nah. Saya sejak 2019 itu sudah 2009 itu sudah kepala dinas pariwisata ya. Jadi begini, ide awalnya itu Tour de Singkara itu memang ya hanya beberapa daerah ya. Awalnya itu bagaimana memperkenalkan Sumatera Barat dengan kontur kita yang berbukit itu dengan sepeda. Kalau tempat lain nggak mungkin ya. Nah pada saat itu kita mencoba nanti suatu saat tulis branding ini dijual. Dan itu tidak pakai APBD lagi, harus pakai sponsor. Intinya dulu seperti itu. Tetapi sampai dalam perjalanan kita, sponsor kita dulu banyak sekali. Dari Garuda, ada Daihatsu, pokoknya semuanya. Dan itu banyak anggarannya itu dari pusat, dari sponsorship. Kemudian kabupaten kota juga menyediakan anggaran untuk pelaksanaan di daerahnya masing-masing. Provinsi juga. Nah kita pernah rapat waktu itu, saya masih ingat dengan Pak Jero Wacik ya, pertama kali itu dengan Pak Menteri Wacik kita rapat dengan Sabta Nirwandar. Jadi sebetulnya yang punya arsiteknya itu ya setelah jadi itu adalah Pak Sabta Nirwandar, luar biasa beliau. Nah ya Pak Sabta Nirwandar. Jadi saat itu kita melihat Tour de Singkara itu harusnya ya
sudah menjadi branding, itu nanti nama Tour de Singkara itu sudah tercatat di UCI dan segala macam, itu akan dijual. Bukan hanya di Sumatera Barat, tapi bisa ke Jawa, malah melintas provinsi. Sekarang udah mulai jalan seperti itu. Tetapi ide awalnya nanti itu tidak lagi memakai APBD. Gitu. Ide awalnya seperti itu. Tidak memakai APBD. Ya. Silakan Bang Lunas. Jadi gini, harusnya itu yang saya sampaikan tadi. Di waktu zamannya Pak Oni saya sudah sampaikan. Jadi habis Pak Oni masuk Pak Dofrian, saya tidak mau membaca ke belakang. Saya harus membaca ke depan. Hari ini TDS sudah punya brand. Saya masih ingat bahasa dari ada seseorang menyampaikan ke saya itu, apakah Anda top atau ditopkan? Apakah Anda super atau disuperkan? Jadi artinya mendapatkan satu branding itu kan tidak segampang seperti membalik telapak tangan. Kan tidak segampang. Hari ini kita sudah punya brand. Dengan brand itu adalah rupiah. Lihat contoh, kalau boleh kita lihat kan banyak. Nah, sedikit kalau boleh saya, ada sesuatu yang kita kenal namanya teh, tetapi sampai hari ini kan melekat. Air mineral kan seperti itu, melekat. Mengapa ini tidak bisa? Makanya yang kami dorong ke kepala dinas itu mampu ndak menjual ini dengan tidak menggunakan APBD. Ternyata Kadis pariwisata sudah berpikir sampai ke situ. Makanya tadi saya ungkapkan kalau itu sudah dilaksanakan, harusnya pembicaraan itu ke semua lini harus terlibat. Harus terlibat. Jadi kita Sumatera Barat itu kan orangnya orang baik. Bahasa gitu itu kan adalah orang bayoyo. Diajak ke sosado. Jadi tidak bisa kita itu bermain sendirian. Mari kita ajak semuanya. Duduk bahasa sama-sama. Ndak ada nambari itu doh. Sado karajo turingan kalau di Sumatera Barat. Kalau kita masih tak mampu menggait semua. Bahasamu makunya menjadi. Tua. Itulah yang diharapkan untuk TDS ke depan. Boleh. Mungkin sedikit lagi Bung Toet ya. Jadi ada kita melihat pariwisata itu seperti orang jual goreng ya, hari ini dijual, hari itu jadi ya. Bukan seperti itu. Tour de Singkara itu idenya adalah kita bikin branding. Kan ada juga kemarin itu juga berusaha menjadi Tour Minangkabau lah, Sumatera Barat, Sumatera ya. Itu nggak menjual. Jadi begini, yang pariwisata itu adalah kita menjual cerita sebetulnya. Makanya saat itu perubahan pariwisata itu kalau misalnya kita habis anggaran sekian itu kalau dihitung hari itu juga selesai nggak mungkin. Artinya apa? Pariwisata itu membutuhkan proses. Ya, Bali yang jadi hari ini itu prosesnya 100 tahun lebih. Bukit Tinggi terjadi sekarang itu apa juga 100 tahun lebih. Nah, kita mengharap saat itu ya ide kita dengan ada Tour de Singkara itu dengan kemajuan ekonomi, kemajuan IT, komunikasi itu minimal 20 tahun ya, 20 tahun setelah ini orang sudah kenal dengan Sumatera Barat. Jadi artinya apa? Pada saat kita melakukan promosi wisata yang ada di Sumatera Barat hari ini, bukan kita naik 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, enggak. Paling cepat tuh 10 tahun ke depan baru bisa jadi. Jadi itulah inti dari pariwisata itu adalah kita menjual cerita dan menjual imajinasi. Sepakat kita Pak Ya. Jas. Jadi Tour de Singkara itu adalah sebuah imajinasi dan kata yang diungkapkan dalam aktivitas ajang kolosal. Dan itu tidak budaya langsung dan sport, jadi gitu ya. Memang tidak, tapi cepat. Karena kenapa? Setiap akan TDS pasti pro kontra rakyat akan terjadi. Masyarakat akan pro kontra, akhirnya viral. Untuk kedepannya 2022 ini, silakan Pak Nofrial. Yang pertama kita udah daftarkan. Karena 2022 ini sebetulnya kita punya rencana yang berbeda. 2022 kita akan tawarkan TDS ini ke swasta karena udah ke-11 kali TDS. Nah, kita harus tes sekarang. Tesnya adalah apakah ini profitable nggak oleh swasta. Nah, yang kedua, TDS 2021 ini sebetulnya kombinasi antara racing dengan Grand Fondo.
Kalau racing itu kan pembalap. Pembalap itu jalannya wus-wus, nah, kan nggak banyak ininya. Tapi kalau Grand Fondo itu adalah penikmat sepeda, hobi sepeda, maniak sepeda datang dengan biaya sendiri, stay di Sumatera Barat 2, 3, 4, 5 hari, dan itu yang banyak kan. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa race itu adalah domainnya olahraga, sementara Grand Fondo ini adalah domainnya pariwisata. Karena peserta Grand Fondo ini bukan peserta yang mau balap, dia alay-alay juga, dia lebay-lebay juga kan. Nanti berhenti di situ, ngambil selfie segala macam, nanti upload segala macam. Nah, itu yang kita harapkan. 2022 kita akan coba tetap seperti itu. Tetap seperti itu, jadi swastanisasi, kemudian kombinasi antara race dan Grand Fondo. Dan mudah-mudahan nanti COVID segera berlalu dan kemudian kita bisa melaksanakannya. Harapan dari Pak Nofrial 2022, dia akan swastanisasikan TDS ini. Semoga tidak menimbulkan pro kontra pula ke depannya nanti. Tapi dari Silet Lidah Nagari TV di JC Cafe ini, kita berharap ada bulir-bulir pikir dalam closing statement dari para pihak terhadap untung rugi TDS batal. Silakan Pak Isi. Baik, kalau saya melihat sebenarnya ini bukan untung dan rugi. Saya melihat ini adalah kesempatan aja yang tertunda. Kenapa? Karena kalau kita di bidang olahraga itu adalah investasi, Pak. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sekarang, kita akan kejar terus, tahun depan kita lakukan terus, dan kita akan mencoba untuk berprestasi terus. Dan sedikit informasi bahwa TDS 2021 ini adalah kajian kita bersama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat, membuat suatu konsep namanya Tour de Singkarak New Concept. Gitu. Konsep ini adalah mengembalikan event Tour de Singkarak ini yang merupakan event sport tourism. Ini adalah, jadi balap sepedanya itu menunjang pariwisata, bukan pariwisata yang menunjang balap sepeda. Ya, jadi pariwisata itu dalam konteks yang besar, balap sepedanya adalah triggernya. Bagaimana event balap sepeda itu bisa dijadikan momentum kebangkitan industri pariwisata pada saat pandemi ini. Nah, itu yang kita kaji dengan lebih melibatkan UMKM dan Ekraf di Sumatera Barat. Nah, ini disambut lagi dengan pelaksanaan Singkarak Grand Fondo. Singkarak Grand Fondo ini adalah orang-orang yang datang berbayar, mereka membeli paket untuk ikut Singkarak Grand Fondo, dan handling mereka ini bukanlah panitia Singkarak Grand Fondo, tapi handling kedatangan tamu-tamu kita. Pehobi ini adalah industri pariwisata sendiri, seperti travel agent, travel operator. Nah, jadi ini sebenarnya titik balik kita mengembalikan industri kembali mempertegas bahwa Tour Singkarak ini adalah event pariwisata. Nah, ada sepedanya, dan itu memang harus kita ketat di regulasinya karena sesuai dengan event nasional dari ICI. Oke, siap Pak Budi. Terima kasih atas sebuah ide ke depannya, dan mungkin Bunda Wati mungkin ada catatan dan harapan pada TDS 2022 ke depan. Baik, terima kasih. Kalau berbicara untuk TDS ini memang harus kita berpikir matang. Jangan terburu-buru lagi, karena untuk 2022 apakah kita menjamin corona itu akan habis dari Indonesia atau Sumatera Barat. Nah, dari kejadian 2021 kita ambil hikmahnya. Jangan terburu-buru untuk menyusun kembali persiapan 2021 karena kita sekarang rugi dalam membayar IO yang sudah menjalankan proses untuk persiapan lomba. Hampir lebih kurang 1 M nilainya. Nah, untuk ke depan Tour de Singkarak ini kita harapkan buatlah kreatif yang lebih bagus lagi, yang bisa melahirkan UMKM yang bisa maju seperti Grand Fondo, Singkarak Grand Fondo. Itu sangat luar biasa. Sepeda, orang yang datang ke sini membayar untuk menikmati alam kita. Itu sangat luar biasa. Itu sudah terjadi di Sumatera, di Indonesia itu umum. Hanya Sumatera Barat yang lambat bangkit. Kenapa? Kembali ke orang-orang yang kreatif di dalam ini untuk bagaimana
TDS diiringi dengan kreatif-kreatif yang menghasilkan uang. Jangan mengharapkan TDS yang akan mengapakan uang ke masyarakat. Siap, mantap Bundo. Silakan Pak Heru. Oke. Nah, ini setuju dengan Bundo ya. Bundo, Pak Budi juga. Nah, untuk 2022 ya perlu kita bikin sesuatu yang lebih atraktif. Tentunya uniqueness akan perlu dicari ya. Dalam pemasaran itu berbeda akan lebih baik daripada lebih baik. Begitu Bunda ya. Nah, tentunya dengan meng-create event yang lebih atraktif, ini akan menjadi pool yang sangat besar sekali. Tentunya juga harus sesuai dengan prokes ya. Nah, jadi harapannya ke depan event ini kalaupun dilaksanakan disesuaikanlah dengan apa yang kita punya, kearifan lokal, apalah yang sifatnya itu akan menjadi atraktif, unique selling bagi kita semua. Mungkin begitu aja. Terima kasih Pak Heru, dan kepada Pak Jubir Provinsi Sumatera Barat, Pak Jasman Rizal. Saya hanya ingin mengatakan, karena Tour de Singkara itu adalah merupakan ikon yang lama kita branding. Saya juga ikut bertanggung jawab sudah dari awalnya itu ya. Merasa sangat sedih. Tapi keputusan berat dalam suasana yang seperti ini harus diambil. Karena bagaimanapun kita dari Satgas tentu lebih mengutamakan kesehatan masyarakat daripada yang lain. Saya rasa kita semua memaklumi itu karena kondisi pandemi. Dan mari kita berdoa semoga pandemi ini selesai dan semoga tahun 2022 Tour de Singkara dapat kita laksanakan lagi dengan lebih baik lagi. Mungkin itu. Top, keren, Mak Jai. Silakan Bang Nurnas, atau biasa dipanggil Cak Nur Nas. Pertama, jangan membatalkan segala sesuatu itu dengan COVID. Jadikanlah COVID itu suatu kehidupan yang berada di keliling kita, ya, di keliling kita. Itu yang harus kita pahami. COVID tidak akan hilang. Hilangnya oleh kita saja. Kalau kita bisa meyakini menjaga diri, tentu dia akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, TDS adalah sebuah brand Sumatera Barat. Mari kita kawal secara baik. Hari ini saya mendapatkan sebuah pemikiran yang begitu luar biasa dari Pak Kadis. Nggak menyangka Pak Kadis ini menyampaikan tadi di testimoninya, ini adalah pemikiran yang luar biasa. Itu yang saya ungkapkan tadi. Ini ke depan, mari duduk secara bersama. Duduk bersama, kemaslah TDS itu dengan melibatkan semua lini yang akibatnya tumbuh tidak TDS bicara TDS, tapi tumbuh pariwisata, tumbuh aircraft kita, kuliner kita, akhirnya perekonomian Sumatera Barat akan naik. Itu aja kuncinya. Tolong yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu harus diviralkan. Itu kan yang disampaikan oleh Pak Kadis kan hanya tahu beberapa orang. Ya kan kadang-kadang orang bilang itu kan komentarnya Pak Kadis saja. Nah, itu yang harus disampaikan secara terbuka. Kapan perlu undang khusus oleh Nagari TV membicarakan itu, ya, membicarakan bagaimana ke depan TDS bisa lebih hebat. Terima kasih. Terima kasih Bang Nunas, Mak Jasman Rizal, Pak Budi dan Bundowati serta Pak Heru atas kehadirannya di Silek Lidah Nagari TV yang digelar di GC Cafe. Dan kepada pemirsa, kalau ingin melihat bagaimana pendekar-pendekar Silek Lidah ini berargumentasi di Silek Lidah, silahkan di YouTube Nagari TV. Jangan lupa saksikan itu, dan kita berharap ini tidak sebagai untuk penghakiman terhadap Tour de Singkara yang batal, tapi ini adalah membuka cakrawala kita, pencerahan kita terhadap kenapa dibatalkan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.